Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu, adapun perempuan-perempuan yang mutallaqat, dipisah oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Kalau dari laki-laki namanya tolak, kalau dari perempuan itu namanya khulu atau cerai. Dua-duanya boleh minta pisah kalau memang tidak dimungkinkan untuk bersatu, tapi kalau bisa dipertimbangkan agar tetap bisa bersatu. Al-mutallaqat yatarabbasna, menunggu bi anfusihinna, dengan dirinya salasata quru', 3 kali quru'. Ada yang bilang salasata quru' itu suci, karena salasa itu perempuan muannas, quru' itu adalah mudzakkar, jadi suci. Ada yang bilang quru' itu haid, 3 kali haid. Yang benar yang mana? Benar dua-duanya, karena memang 3 kali putaran. Suci, haid, suci, haid, suci. Kalau quru' itu dianggap haid, manfaatnya perempuan lebih lama. Artinya untuk kembali lagi ada waktu lebih lama. Satu, bagi kaum laki-lakinya lebih bermanfaat. Yang kedua, apabila terjadi wafat, maka karena waktunya lebih lama, dimungkinkan dapat warisan lebih lama. Kata yang berpendapat, menurut yang berpendapat bahwa quru' itu suci untuk meringankan beban bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena biasanya kaum perempuan itu dianggap lemah atau dilemahkan atau di pihak yang disalahkan. Dengan demikian supaya perempuan lebih cepat dia keluar dari genggaman, ibaratkan laki-laki yang selalu menyakiti, sehingga dia biar cepat lepas, jadi waktunya lebih cepat. Bagi yang berpendapat bahwa quru' itu suci, seorang perempuan yang berada di dalam kekuasaan atau laki-laki yang otoriter, keras, menyakiti fisik, perasaan, tidak menghormati, tidak menghargai, sehari sama dengan 1000 tahun, kayak ditahanan dan lain sebagainya. Maka lebih baik perempuan yang diperlakukan seperti itu diberikan waktu yang lebih sedikit supaya dia lebih terhormat hidupnya dan sebagainya. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Perempuan kalau ditolak dalam keadaan suci, perempuan itu bisa langsung menikah. Tapi kalau ditolak dalam keadaan haid, dalam pengertian lebih lama, karena dia putaran waktunya lebih lama. Ada yang berpendapat seperti itu dan lain sebagainya. Banyak sekali pendapatnya.
Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Nanti masalah iddah ada ayat berikutnya. Iddah bagi orang yang hamil, bagi orang yang dan lain sebagainya. Tinggal wafat suaminya, atau orang yang menopause dan seterusnya, atau orang yang memang belum haid, atau orang yang menikah belum tersentuh dan lain sebagainya. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Di antara gunanya iddah agar menunjukkan kesucian seorang perempuan suci dan siap menikah dengan yang lain, bahwa di rahimnya itu tidak ada sedang hamil dan tidak bekas bercampur dengan yang lain dan lain sebagainya. Kalau keluarganya itu berpisah karena wafat, untuk menunjukkan iddah itu bahwa berduka karena ditinggal wafat pasangannya, sehingga ada waktu tidak langsung menikah begitu. Itu bagi kaum perempuan. Bagi laki-laki, apabila memang harus menikah ya karena memang laki-laki tidak hamil, dan untuk segera membantu orang lain apabila darurat ya dapat langsung menikah. Tapi harus tetap menjaga perasaan kaum perempuan atau bekas pasangannya. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Bekas suaminya itu berhak untuk balik lagi apabila bekas suaminya itu betul-betul punya maksud untuk bertaubat, menyadari, lalu ingin berbuat islah baik, rukun. Tapi banyak kaum laki-laki yang justru ingin menyakiti terus-menerus. Dikasih waktu untuk memperbaiki diri, sadar sebentar, kumat lagi, dan seterusnya. Ya lihat orang per orang lah, kasus per kasus. Yang paling tahu itulah kan pasangan itu sendiri, sehingga bisa dipertimbangkan untuk menerima kembali lagi bekas suaminya atau tidak. Yang penting harus betul-betul niat karena ibadah dan niat untuk sama-sama memperbaiki diri. Jadi in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Laki atau perempuan sama, jadi punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Ini satu sisi. Seorang perempuan itu mohon maaf memperbaiki diri, berdandan segala macam untuk pasangannya, demikian juga suaminya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jangan sampai istrinya bersih, suaminya jorok dan lain sebagainya. Walir rijali itu menurut sahabat Ibnu Abbas, saya senang berdandan, bersih-bersih anggota tubuh saya dan lain sebagainya, sebagaimana saya senang melihat istri saya, kata sahabat Ibnu Abbas, bersih. Walir rijali alaihin darajah, tapi memang laki-laki diberikan sedikit derajat melampaui pasangannya, dalam pengertian tetap harus musyawarah dulu, kesepakatan bagaimana baiknya, lalu yang memutuskan nanti yang laki untuk bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi semuanya tidak boleh otoriter, harus melalui kesepakatan, musyawarah demi untuk kebaikan bersama. Wallahu azizun hakim. Allah itu maha kuat, tapi Allah maha hakim, bijaksana. Tidak boleh kita merasa dan memakai kekuatan tanpa kebijaksanaan, apalagi di dalam rumah tangga. Ingat bahwa kita punya keluarga, punya anak, punya orang tua, punya mertua, punya ibu dan lain sebagainya. Hati-hati. Hadis Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Ini sebenarnya tujuannya kenapa pakai orang yang ditolak itu di antara iddahnya itu 3 suci atau 3 haid, untuk menunjukkan rahimnya itu bersih. Dulu sebelum aturan Islam itu datang, maka perempuan itu dibuat main-main, nggak jelas iddahnya, atau kalau tahu ada iddahnya nanti dibalik lagi, terus pura-pura baik sehingga rumah tangganya sepertinya baik, setelah itu disakiti lagi kaum perempuan, nanti ada iddah lagi, terus menerus sampai seperti itu. Di dalam Islam
iddah dibatasi 3 bulan, 3 kali sucian atau 3 kali haid, dan tolak itu cuma 3 kali, tidak berkali-kali seperti orang zaman jahiliyah, supaya pasangan itu tidak tersakiti. Jadi adanya Al-Quran ini adalah untuk agar tidak saling menyakiti. Oleh karena itu Nabi menyampaikan murhu fal yuraji'ha thumma yumsikha hatta tadhura thumma tahid thumma tadhur fatilkal iddah allati amarahullahu an tutlaqa lahan nisa. Hadis Muslim 1471. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatallikuhunna li'iddatihin at-talaq ayat 1. Wala khilafa annahu yu'maru bit-talaq wa at-tuhri fayajibu an yakuna huwa al-mu'tabar fil iddah fa innahu qala fatallikuhunna yakni waqtan tu'taddu bihi thumma qala wahsul iddatah yuridu ma tu'taddu bihi al-mutallaqa wa huwa at-tuhru alladhi tutallaqu fihi. Demikian sabda Nabi kepada Sayyidina Umar ketika menanggapi kasus sahabat Abdullah bin Umar tentang hubungan keluarganya yang kurang harmonis. Kalau memang harus berpisah, harus dalam keadaan tidak punya beban itu keluarga perempuan, si perempuan. Kata Siti Aisyah, annal aqra hiyal athhar. Lalu penjelasan tentang Al-Quran, Al-Baqarah ayat 228, khususnya walahunna mithlul ladzi alaihin nabil ma'ruf. Pasangan itu harus memberikan yang terbaik, punya hak yang sama, kewajiban yang sama. Qala Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, inni la atazayyanu li imraati. Saya berhias-hias demi untuk keluargaku, kama tazayyanu li, sebagaimana aku senang melihat keluargaku, pasanganku juga berhias untuk aku. Jadi supaya ini untuk menjaga agar tidak, tetap menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Intinya jangan saling menyakiti. Itu saja, barangkali bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.